Dalam riwayat panjang sejarah Nusantara, terdapat satu artefak yang menjadi saksi bisu peradaban manusia purba, kapak genggam. Benda sederhana ini yang tampak begitu kasar dan primitif, sejatinya adalah hasil dari kecerdasan manusia ribuan tahun lalu dalam bertahan hidup. Ia bukan sekadar alat, melainkan cermin dari evolusi budaya dan teknologi nenek moyang kita. Kapak genggam ditemukan di banyak situs prasejarah di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Flores. Para arkeolog meyakini alat ini digunakan oleh Homo erectus, manusia purba yang pernah mendiami Nusantara lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Kehadirannya menjadi bukti nyata bahwa Nusantara sudah lama dihuni oleh peradaban awal manusia. Meski bentuknya sederhana, berupa batu yang dipecah kasar untuk menghasilkan sisi tajam, kapak genggam menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ia dipakai untuk berburu, memotong daging, menguliti binatang, bahkan membuat peralatan lain dari kayu atau tulang. Sebuah alat multifungsi yang mengiringi kehidupan sehari-hari manusia purba. Namun, seiring berjalannya waktu, kapak genggam bukan hanya menjadi alat, melainkan simbol dari awal mula perjalanan panjang peradaban Nusantara. Sebuah perjalanan yang bermula dari genggaman tangan, berlanjut hingga membentuk budaya besar yang kita kenal hari ini. Kapak genggam pertama kali ditemukan di Indonesia pada awal abad ke-20 oleh para arkeolog Belanda. Situs Sangiran di Jawa Tengah menjadi salah satu lokasi penting, tempat di mana ribuan artefak prasejarah, termasuk kapak genggam, ditemukan dalam lapisan tanah kuno. Penemuan ini membuka mata dunia akan kekayaan prasejarah Indonesia. Homo erectus, manusia purba yang hidup di masa Pleistosen, diyakini sebagai pencipta kapak genggam ini. Dengan teknik sederhana, mereka memilih batu yang keras lalu memukulnya hingga terbentuk sisi yang tajam dan mudah digenggam. Ini menunjukkan adanya proses berpikir dan perencanaan dalam membuat alat. Kapak genggam berbeda dengan kapak biasa yang memiliki gagang. Kapak ini digunakan langsung dengan tangan, sesuai namanya. Bentuknya ergonomis, disesuaikan dengan genggaman tangan manusia purba. Ketika kita memegangnya hari ini, terasa betapa alami dan pas alat ini dalam genggaman. Penggunaan kapak genggam di Nusantara sangat luas. Ia digunakan untuk menguliti binatang buruan, mengolah makanan, serta membentuk alat-alat baru. Di masa ketika bertahan hidup sangat bergantung pada alam, kapak genggam menjadi perpanjangan tangan manusia dalam menghadapi tantangan. Banyak kapak genggam di Nusantara ditemukan dalam kondisi yang masih utuh. Ini membuktikan kualitas pengerjaan serta pemilihan bahan batu yang tepat. Bahkan, beberapa kapak menunjukkan teknik pembentukan yang lebih halus, menandakan perkembangan keterampilan dari waktu ke waktu. Kapak genggam tidak hanya ditemukan di satu wilayah saja. Di Sumatera, misalnya, kapak genggam ditemukan di situs-situs prasejarah di Lahat dan Padang. Sementara di Kalimantan, kapak serupa muncul di sepanjang aliran sungai besar yang menjadi jalur migrasi manusia purba. Variasi bentuk kapak genggam di Nusantara cukup beragam. Ada yang berbentuk bulat, lonjong, hingga menyerupai tetesan air mata. Setiap bentuk mencerminkan fungsi dan adaptasi terhadap lingkungan setempat, seperti jenis binatang buruan atau material yang tersedia. Di Flores, penemuan kapak genggam menarik perhatian dunia karena berkaitan dengan Homo floresiensis, manusia purba bertubuh kecil yang hidup sekitar 50.000 tahun lalu. Penemuan ini membuktikan bahwa penggunaan kapak genggam bertahan sangat lama di beberapa wilayah Nusantara. Faktor geografis juga berpengaruh terhadap bahan pembuatan kapak genggam. Di daerah vulkanik seperti Jawa, banyak kapak dibuat dari batu andesit yang keras. Sementara di daerah lain, batuan sungai seperti kuarsa lebih sering digunakan karena kelimpahannya. Perbedaan bentuk dan bahan ini memperkaya gambaran kita tentang keberagaman budaya manusia purba di Nusantara. Meski berbeda tempat dan zaman, mereka semua menunjukkan kreativitas dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa melalui kapak genggam.
Pembuatan kapak genggam melibatkan teknik sederhana namun efektif. Manusia purba memilih batu yang memiliki ketahanan tinggi, lalu memukulnya dengan batu lain hingga terbentuk sisi-sisi tajam. Proses ini dikenal sebagai teknik flaking atau penyerpihan. Teknik ini memerlukan keahlian khusus. Tidak semua pukulan sembarangan akan menghasilkan bentuk yang diinginkan. Diperlukan pemahaman tentang struktur batu dan ketelitian dalam mengarahkan pukulan. Ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah memiliki konsep dasar dalam teknologi produksi alat. Dalam kehidupan sehari-hari, kapak genggam memiliki banyak fungsi. Ia digunakan untuk berburu, memotong daging, memecah tulang untuk mendapatkan sumsum, hingga meramu tanaman liar. Kapak ini juga digunakan untuk membuat alat bantu lain, seperti tombak dari kayu. Beberapa ahli berpendapat bahwa kapak genggam juga memiliki fungsi simbolis. Misalnya, digunakan dalam upacara atau sebagai tanda status sosial di kelompok kecil. Meski belum ada bukti pasti, hipotesis ini memperkaya interpretasi kita tentang kompleksitas budaya manusia purba. Kapak genggam tidak hanya menunjukkan kecerdasan manusia purba, tetapi juga kebutuhan mendasar mereka. Bertahan hidup, berkembang, dan beradaptasi dalam lingkungan yang keras. Sebuah refleksi sederhana, namun dalam dari perjuangan hidup ribuan tahun lalu. Kapak genggam sebenarnya tidak hanya ditemukan di Nusantara. Di seluruh dunia, alat serupa dikenal dalam arkeologi sebagai hand axe, bagian dari budaya Acheulean yang berkembang di Afrika, Eropa, dan Asia. Di Afrika, kapak genggam tertua ditemukan di situs Olduvai Gorge, Tanzania, berusia sekitar 1,5 juta tahun. Alat ini menyebar seiring dengan migrasi Homo erectus keluar dari Afrika ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Asia Tenggara dan Nusantara. Perbandingan antara kapak genggam Nusantara dengan kapak dari Afrika atau Eropa menunjukkan persamaan yang mencengangkan. Meski dipisahkan ribuan kilometer dan puluhan ribu tahun, manusia purba mengembangkan solusi alat serupa untuk tantangan yang sama. Namun, kapak genggam di Nusantara memiliki keunikan lokal. Variasi bentuk dan bahan menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan tropis yang berbeda dengan savana Afrika atau padang rumput Eropa. Ini memperlihatkan bagaimana manusia purba di Nusantara membangun teknologi berdasarkan kondisi unik wilayah mereka. Fakta bahwa manusia purba di berbagai belahan dunia mengembangkan alat serupa membuktikan satu hal. Kebutuhan dasar manusia akan alat, kreativitas, dan inovasi adalah naluri universal yang melampaui batas ruang dan waktu. Hari ini, kapak genggam bukan hanya artefak arkeologi. Ia adalah warisan budaya yang mengajarkan kita tentang akar peradaban di Nusantara. Dari alat sederhana ini, lahir evolusi teknologi yang membawa manusia menuju zaman logam, tulisan, hingga peradaban modern. Museum-museum di Indonesia, seperti Museum Sangiran di Jawa Tengah, memamerkan kapak genggam sebagai bagian penting dari sejarah bangsa. Anak-anak sekolah, pelajar, dan wisatawan diajak untuk mengenal dan menghargai jejak awal manusia di tanah air kita. Kapak genggam juga menjadi sumber inspirasi bagi para peneliti untuk memahami pola migrasi, adaptasi budaya, dan perubahan iklim yang mempengaruhi perjalanan manusia purba. Melalui studi kapak ini, kita bisa menelusuri jejak nenek moyang kita dari ribuan tahun lalu. Dalam beberapa komunitas tradisional, teknik serupa masih diwariskan dalam pembuatan alat berburu sederhana. Ini membuktikan bahwa semangat inovasi manusia purba tetap hidup dalam tradisi turun-temurun masyarakat Nusantara. Kapak genggam mengingatkan kita bahwa peradaban besar selalu berakar dari langkah-langkah kecil. Dari genggaman tangan yang sederhana, manusia Nusantara mulai menulis kisah panjangnya di bumi ini. Kapak genggam bukan sekadar alat, melainkan penanda sebuah era. Ia merekam jejak pertama manusia Nusantara dalam berinteraksi dengan lingkungannya, membentuk budaya, dan meretas jalan menuju masa depan. Melalui kapak genggam, kita belajar tentang kreativitas manusia purba yang penuh ketekunan dan kegigihan. Mereka bukan sekadar bertahan hidup,
tetapi juga menciptakan solusi, berinovasi, dan beradaptasi dengan segala tantangan alam. Hari ini, ketika kita memandang sebuah kapak batu sederhana di museum, kita sesungguhnya sedang menatap refleksi awal dari siapa kita sebagai manusia. Sebuah pengingat bahwa perjalanan besar manusia selalu dimulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Dan di tanah Nusantara, kapak genggam tetap berdiri sebagai saksi abadi dari kebesaran perjalanan manusia yang telah dimulai sejak jutaan tahun yang lalu.